Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Mursrianto. Di sini saya sebagai moderator yang memimpin jalannya presentasi kelompok 11 yang berjudul Sejarah Komputer, Arsitektur Sistem, Hardware, dan Software. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adhadi Fadilah. Saya dari kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komputer dan sejarah komputer. Pengertian komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah terprogram. Di sini artinya mengolah data secara terprogram adalah di mana kita harus mengolah data yang apabila dilakukan secara manual itu akan dilakukan dengan tertulis, dan apabila kita melakukan data yang sangat besar atau sangat luas, maka melakukan penghitungan data atau pengolahan data dengan cara manual akan sangat sulit atau sangat tidak efisien. Maka karena itu komputer dapat diartikan sebagai pengolah data secara terprogram, karena di komputer sendiri kita bisa melakukan pengolahan data dengan secara cepat dan akurat. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan aritmatika. Jadi secara tidak langsung komputer digunakan dulu untuk menghitung atau mengolah data secara aritmatika. Jadi komputer sendiri diartikan oleh nama mesinnya sendiri dari aritmatika. Yang kedua ada sejarah komputer. Sejarah komputer berawal dari abad ke-19 ketika Charles Babbage mencoba untuk mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analytical. Dulu komputer tersebut memang diberi nama analytical karena kegunaan komputer tersebut untuk mengolah data dan menganalisis data secara cepat dan akurat. Desain ini menjadi basis kerangka desain komputer yang sekarang. Jadi mesin analytical ini adalah pacuan atau inti dari pembuatan komputer yang sekarang. Jadi awal dari pembuatan komputer yang sekarang kita gunakan, awal mulanya berasal dari mesin yang bernama analytical. Sekian cukup yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer, seperti komputer Atanasoff Berry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linier, dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. UNIVAC diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer berikutnya. Generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari hardware. Hardware adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau berbentuk nyata, yang memiliki fungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Jelaskan fungsi hardware. Yang pertama, menerima input. Hardware tertentu memiliki fungsi khusus untuk menerima input yang dilakukan oleh user. Kedua yaitu mengolah data atau informasi. Setelah menerima masukan atau input, beberapa hardware mengolah atau memproses input tersebut menjadi informasi baru. Yang ketiga yaitu menyimpan data atau informasi. Output yang dihasilkan oleh komputer
dapat disimpan dalam perangkat penyimpanan sekunder pada komputer. Yang terakhir yaitu mengolah data atau ikan output. Setelah diproses, hardware tertentu akan memberikan output atau keluaran pada user. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febila Cynthia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang software, fungsi software, dan contoh software. Software adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Fungsi software sendiri yaitu ada: 1. Menyediakan fungsi dasar dari sebuah komputer sehingga dapat dioperasikan. 2. Mengatur setiap hardware yang ada pada komputer sehingga data dapat bekerja secara simultan. Yang ketiga, menjadi penghubung antara beberapa perangkat lunak lainnya dengan hardware yang ada pada komputer. Yang keempat, perangkat lunak juga berfungsi sebagai penerjemah suatu perintah software ke dalam bahasa mesin, sehingga dapat dimengerti oleh hardware. Yang terakhir ada software juga dapat mengidentifikasi suatu program yang ada pada sebuah komputer. Contoh-contoh software, ada banyak sekali contoh software yang dipakai oleh pemilik komputer untuk kegiatan sehari-hari. Adapun beberapa contoh software sebagai berikut: Microsoft Office Word, yang kedua Microsoft Office PowerPoint, yang ketiga Google Chrome, yang keempat Photoshop, yang kelima Faston Image Viewer, dan lain sebagainya. Terima kasih. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Demikian tadi adalah video presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.